usai menyelesaikan pertandingan kedua atas timnas Laos dengan skor akhir 3-3. Kini saatnya Coach Sintayong dan anak asuhnya kembali fokus untuk menghadapi laga selanjutnya di Piala AFF Senior tahun ini. Timnas Vietnam akan menjadi lawan selanjutnya bagi Timnas Indonesia dan sekaligus menjadi faktor penentu Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFF. Dengan skuad yang saat ini tengah mengalami kelelahan, maka tentu pertandingan yang akan digelar nanti malam akan menjadi laga yang sangat berat bagi Timnas Indonesia Senior. Apalagi ditambah dengan hilangnya Marcelino Ferdinand dari bangku cadangan sebab kartu merah yang dirinya dapatkan. Ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi para pemain muda untuk bisa menghadapi lawan dengan level seperti Timnas Vietnam. Faktor lain yang akan menjadikan laga ini menjadi laga yang sulit adalah rekor kemenangan Timnas Indonesia yang pastinya ingin segera diakhiri oleh Timnas Vietnam. Sehingga pada laga yang akan digelar nanti malam, Coach Sintayong harus benar-benar memanfaatkan seluruh pemain yang tersedia dan menggunakan taktik yang dapat efektif di dalam lapangan pertandingan. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong pada laga antara Timnas Indonesia Senior melawan Timnas Vietnam di fase grup Piala AFF Senior 2024. Pada pertandingan perdana melawan Timnas Laos, Coach Sintayong akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Cahya Supriyadi dari FC Bekasi City. Penampilan buruk Dava Fasya pada penampilan terakhir melawan Timnas Laos kemarin nampaknya akan menjadi salah satu tanda bahwa Cahya Supriyadi benar-benar harus menjadi kiper pertama Timnas Indonesia di dalam pagelaran ini. Cahya Supriyadi telah mampu membuktikan menahan gawang Timnas Indonesia tanpa kebobolan pada laga melawan Myanmar yang diisi oleh jajaran pemain senior. Tentu pada laga melawan Timnas Vietnam, hadirnya Cahya Supriyadi akan memainkan peran yang sangat vital bagi garis pertahanan terakhir Timnas Indonesia di dalam lapangan. Pengalaman dan jam terbang yang saat ini dirinya miliki di level klub akan sangat berguna untuk bisa menjadi modal berharga bagi sang pemain di dalam pertandingan. Apalagi pada laga ini Timnas Vietnam akan melakukan balas dendam untuk memutus rekor buruk mereka ketika bertemu dengan Timnas Indonesia. Donitri Pamungkas tidak bermain pada posisi sebenarnya pada laga kemarin, pemain muda Persija sekaligus kapten utama Timnas Indonesia U23 tampil sangat solid selama 90 menit jalannya pertandingan. Bahkan performa dari Donitri Pamungkas bisa dibilang sangatlah meningkat saat menjalankan debut pertamanya di laga kemarin malam. Meskipun tidak bermain pada posisi semestinya, Doni tetap menunjukkan permainan yang sangat solid dan memiliki kesempatan untuk bisa terus berkembang selama ajang ini berjalan. Dengan performanya yang sangat apik saat melawan Timnas Myanmar kemarin, Doni dapat dipastikan akan kembali mengisi posisi pertahanan Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Timnas Vietnam di laga yang akan digelar nanti malam. Muhammad Ferrari. Sama halnya dengan penampilan dari Donitri Pamungkas, pemain lainnya dari Persija Jakarta seperti Ferrari juga dapat dipastikan tampil sebagai kapten utama tim pada laga melawan Timnas Vietnam. Dirinya yang berperan sebagai sosok kapten utama Timnas Indonesia Senior selama pertandingan cukup menunjukkan kepemimpinan yang baik di dalam lapangan. Selain itu, performa yang ditunjukkan oleh sang pemain juga patut diacungi jempol. Beberapa kali Ferrari berhasil menghalau serangan melalui tackle bersih yang memutus serangan dari tim lawan. Sehingga tentu perannya di dalam lapangan akan sangat diperlukan untuk menjaga kedalaman garis pertahanan serta menghadapi serangan balik cepat berbahaya yang kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh Timnas Laos di laga besok malam. Kadek Arel sukses melakoni laga debutnya melawan Timnas Myanmar. Kedewasaan Kadek Arel di dalam lapangan nampaknya akan menarik perhatian pelatih utama Timnas Indonesia untuk kembali memasangnya pada laga kedua besok malam. Kadek Arel selama 90 menit telah terbukti dapat tampil cukup solid dan menjalankan tugasnya dengan sangat baik sesuai dengan instruksi dari tim pelatih. Selain itu, dirinya juga memiliki peran yang signifikan melalui gol yang berhasil dirinya catatkan pada laga melawan Timnas Laos kemarin. Pemain asal Bali United tersebut berhasil menahan bola muntahan dan terlebih dahulu melakukan pengamatan sebelum melakukan eksekusi akhir yang berbuah gol. Hadirnya Kadek Arel nampaknya akan menjadi peran vital di pagelaran ini dan akan menjadi pemain kunci yang dimiliki oleh skuad Garuda. Pratama Arhan, pemain asal Suwon FC yang satu ini kembali menambahkan torehan namanya lewat kontribusi gol yang berhasil diciptakan melalui lemparan jauh. Senjata utama yang dimiliki oleh sang pemain sampai saat ini nyatanya masih terbilang sangat efektif untuk menghadapi tim nasional yang berada di Asia Tenggara. Di samping senjata lemparan jauhnya tersebut, penampilan Arhan selama 90 menit di dalam pertandingan juga terbilang sangat baik.
Meskipun tidak bermain pada posisi yang biasanya, Arhan Pratama tetap dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna di atas lapangan. Tugasnya sebagai pemain bertahan dan juga penyerang mampu dirinya atasi dengan sangat baik dan membuat dirinya menjadi pemain yang paling banyak bergerak di dalam pertandingan. Sehingga tentu namanya dipastikan akan kembali masuk ke dalam daftar pemain utama sama skuad Garuda berhadapan dengan timnas Vietnam nanti malam. Asnawi Mangkualam, pemain asal Port FC yang satu ini nampaknya akan diturunkan sebagai pemain utama setelah dalam 2 pertandingan masuk sebagai pemain pengganti. Asnawi yang masuk pada awal babak kedua mampu memberikan dampak yang sangat positif bagi lini serang dan juga keefektifan permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Hadirnya Asnawi pada sisi kanan sayap pertahanan akan membuat timnas Indonesia akan semakin meningkat dalam hal pertahanan sekaligus penyerangan. Sebab Asnawi merupakan tipe pemain agresif yang bermain secara ofensif dan siap berlari selama 90 menit penuh jalannya pertandingan. Selain itu, dirinya yang kini telah mengamankan posisi utama di Liga Thailand membuat kemampuannya cukup meningkat di dalam penguasaan bola. Tentu dengan kerjasama tim yang baik, bukan tidak mungkin sang pemain akan menjadi pemain kunci di dalam kesuksesan timnas Indonesia. Raihan Hanan, pemain asal Persija Jakarta dipastikan akan tampil sebagai pemain utama di laga ketiga antara timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Vietnam. Pemain gelandang yang saat ini juga bermain reguler di Persija Jakarta tersebut akan menggantikan peran dari Marcelino Ferdinand sebagai pemain tengah yang mengatur skema penyerangan di lini depan. Raihan Hanan juga merupakan tipe pemain yang sama seperti dengan Marcelino Ferdinand. Dirinya merupakan sosok gelandang kreatif yang dapat mencari peluang untuk bisa menciptakan keunggulan di dalam tim. Hadirnya Raihan Hanan di dalam pertandingan melawan Vietnam nanti malam akan sangat berpengaruh pada performa timnas Indonesia di dalam pertandingan. Selain itu, pada laga melawan timnas Laos kemarin, Raihan Hanan juga tampil cukup baik dan beberapa kali dapat menciptakan peluang berbahaya meskipun belum bisa menciptakan gol bagi skuad Garuda. Rivaldo Pakpahan, pemain asal Borneo FC secara mengejutkan dibawa oleh Coach Sintayong pada konferensi pers kemarin sore. Dengan hadirnya Rivaldo Pakpahan pada konferensi pers, maka dapat dipastikan sang pemain akan memulai debutnya bagi timnas Indonesia senior pada laga yang akan digelar nanti malam. Rivaldo merupakan pemain muda dari Borneo FC yang cukup tampil impresif di musim ini. Dirinya seringkali masuk sebagai pemain utama bagi Borneo FC dan mencatatkan jam terbang yang sangat tinggi bagi pemain yang baru menginjak usia 20 tahun. Dengan kualitas yang dirinya miliki di posisi gelandang tengah, ini akan dapat membantu timnas Indonesia mematangkan setiap peluang dan juga menjaga garis pertahanan lewat pemutusan serangan langsung. Dan jika pada laga ini sang pemain dapat bermain baik, bukan tidak mungkin dirinya akan menggantikan posisi dari Arkan Fikri pada sisa laga di Piala AFF kali ini. Victor Detan, pemain keturunan dengan kewarganegaraan Indonesia dan Kanada yang satu ini telah membuktikan dirinya dapat bersaing sebagai pemain utama pada 2 laga yang digelar Piala AFF tahun ini. Dengan dirinya yang akan tampil sebagai pemain utama di laga melawan timnas Vietnam, maka sang pemain akan langsung terkunci dan tidak akan lagi bisa diambil oleh timnas Kanada di masa yang akan datang. Victor Detan merupakan sosok pemain penyerang yang memiliki kecepatan dan juga visi bermain yang sangat baik. Meskipun tampil dari bangku cadangan, sang pemain selalu memberikan 100% kemampuannya dan mampu menjadi sosok yang cukup merepotkan bagi lini pertahanan lawan. Pada laga yang akan digelar nanti malam melawan timnas Vietnam, akan menjadi laga pembuktian bagi sang pemain untuk dapat selalu masuk sebagai pilihan utama Coach Sintayong pada sisa pertandingan di fase grup Piala AFF Senior tahun ini. Hoki Caraka, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali menerapkan formasi transisi dengan menggunakan 2 striker utama. Sebab pada laga kemarin Hoki Caraka tidak langsung ditarik meskipun Rafael Struijk masuk ke dalam lapangan sebagai pemain pengganti. Hoki pada laga kemarin berperan sebagai sosok pemain sayap dan sesekali menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Rafael Struijk selama jalannya sisa pertandingan. Coach Sintayong selaku pelatih utama timnas Indonesia pun juga telah menegaskan bahwa ajang ini akan menjadi ajang pembuktian bagi sang pemain yang saat ini belum bisa mendapatkan jam terbang lebih di skuad inti timnas Indonesia senior. Sehingga tentu ajang ini akan menjadi ajang di mana performa dari sang pemain harus ditingkatkan dan dapat memenuhi ekspektasi dari sang pelatih di dalam pertandingan. Rafael Struijk, tidak dapat dipungkiri bahwa peran dari Rafael Struijk benar-benar sangatlah krusial bagi kedalaman timnas Indonesia. Sebab jika kita lihat pada pertandingan di babak pertama, skuad Garuda tidak bisa apa-apa atau bahkan sangat sulit untuk melakukan serangan. Berbeda ketika babak kedua dimulai dan Rafael Struijk langsung diturunkan oleh Coach Sintayong.
Seketika tempo permainan berubah dan timnas Indonesia mampu menguasai jalannya pertandingan dan dapat menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Hadirnya Rafael Struijk di dalam pertandingan akan secara langsung menarik perhatian dari pemain bertahan lawan. Perannya sebagai pemain pemantul sangatlah efektif untuk membuka para pemain lain melakukan serangan dan menciptakan opsi yang dapat memberikan keuntungan bagi skuad Garuda. Sehingga tentu pada laga melawan timnas Laos yang akan digelar besok malam, Rafael Struijk dipastikan akan turun sejak menit awal pertandingan dan akan menjadi sosok sentral dari penyerangan timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong pada laga antara timnas Indonesia senior melawan timnas Vietnam di fase grup Piala AFF Senior 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.